Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program yang Anda tunggu-tunggu yaitu Music and Talk. Yes, dan kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu, artis yang luar biasa, penyanyi multitalenta. Please welcome Alena. Woo, yes. Cantik Halo, kan sahabat Eljon, ini tamu saya kali ini. Halo Alena, hai, apa hai, kabar? baik. Saya kalau lihat Alena ini tambah hari tambah cantik ya. Masa ya, masa ya. Iya, iya, iya. Hai. Oke, nah mungkin sahabat Eljon ingin tahu siapa sih Alena. Saya sih tahunya dulu Alena ini seorang yang memenangkan kompetisi ya. Nah, Iya, bisa juga Alena yang ceritain dong gimana sih siapa nih Alena dan gimana nih bisa terjun ke dunia musik. cerita dunia musik lumayan panjang ya. Jadi Hmm. dulu di tahun 98 aku ikut Asia Bagus. Asia Bagus, pernah nonton nggak? Pernah Di dong. Wah, itu acara yang dinanti-nantikan. Musik itu Asia Bagus kompetisi. Unik Gimana ya tuh? Yes. caranya. Seru banget. Soal, iya soalnya apa? Ada beberapa negara kan yang ikut gitu. Ada Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, Hmm. terus Indonesia gitu. Hmm. Aku waktu itu ikut semifinal dan semifinalnya tuh ada 3 round. Terus aku Hmm. lolos tiga-tiganya, juara 3 kali. Lalu menunggu 1 tahun untuk menuju ke babak final. Babak finalnya tahun 2000 di Malaysia. Dan Hmm. syukurlah juara 1 juga. Jadi Grand Champion Asia Bagus episode terakhir. Aku tuh Hmm. episode terakhir. Jadi Episode terakhir ya, iya. episode terakhir. Jadi setelah aku juara, itu Asia Bagus udah nggak ada lagi. Sayang ya, Wow, iya, saya iya, pengen iya, tetap iya. ada sih Asia Bagus. Keren acaranya. Oke. Terus, jadi setelah itu masih, apa ya, perjalanan karirku tuh sebenarnya nggak mudah kalau aku bilang. Karena teman-teman yang juara Asia Bagus itu pada dapat kontrak rekaman Hmm. sama label besar. Tapi waktu aku dulu nggak dapet Hmm. karena mereka putus kontrak dari Asia Bagusnya dengan label rekaman ini. Jadi aku harus melakukan semuanya sendiri gitu loh, Rup. Jadi mulai Hmm. dari promo sendiri, approach ke TV sendiri. Hmm. Waktu itu aku ditayangin kan sama sebuah televisi swasta dan Hmm. aku tuh harus ke sana sendiri. Jadi istilahnya mereka Hmm. juga nggak tahu siapa saya gitu. Waktu itu namanya belum Alena, Oh, waktu itu namanya baru. masih Caroline. Oh, oke, oke. Nah, mungkin juga sahabat Eljon juga pengen tahu bagaimana sih kenapa Alena bisa masuk ke Asia Bagus. Apa yang membuat siapa Alena sebelumnya nih, sebelum masuk ke Asia Bagus? Sebelum masuk ke Asia Bagus, Hmm. perjalananku tuh di musik juga sebenarnya. Jadi Hmm. aku kuliah Hmm. sambil aku di bawah bimbingan Bang Elva Sesyoria, almarhum Bang Oh. Elva. Hmm. Itu aku sempat backing vokal, terus sempat ikut choir Olimpik, bahkan aku sempat masuk ke anggotanya Elva Singers waktu itu. Kak Oh. Uci Nurul, Kak Uci Nurul yang sopranonya lagi hamil besar, itu aku yang menggantikan selama sekitar 3 bulan gitu. Jadi Hmm. under Bang Elva Swing lah gitu. Jadi aku sempet nyanyi di kafe juga. Jadi pokoknya ngamen kemana-mana. Nyanyi, 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 nyanyi. Jadi kamu dari usia berapa tuh udah sudah memutuskan bahwa oke, karir saya mau nyanyi? Aku dari kecil banget, sejauh aku bisa inget, aku memang pengen jadi penyanyi. Cita-citaku sebenarnya 2 sih. Waktu kecil tuh penyanyi sama dokter anak. Karena suka anak kecil. Jadi waktu kecil udah suka anak kecil. Jadi pengen jadi dokter anak atau pengen jadi penyanyi. Terus pas sudah gede, baru tahu kan faktanya kalau jadi dokter tuh sekolahnya panjang, terus harus magangnya panjang gitu, prakteknya panjang gitu. Jadi aku mutusin, oh ya udah di musik aja gitu. Akhirnya kuliahnya di Jakarta. Kenapa milih Jakarta? Juga biar bisa ini kemana-mana nyanyi-nyanyi di sana sini. Dan waktu pindah Jakarta sama papa udah langsung dikenalin ke Bang Elva Sesyoria supaya bisa dapat bimbingan dari beliau gitu. Oke, terus lalu pas mengapa kamu memutuskan untuk ikut kompetisi Asia Bagus? Apa yang membuat Oh, itu?
Kalau itu, jadi aku tuh tipe penyanyi yang banyak ya anak-anak sekarang yang dari kecil kelihatan, bisa nyanyi. Terus sama orang tuanya langsung dilesin gitu kan, tahu Iya, kan? iya, iya. Kalau aku tipe yang beda atau dilomba-lombain. Kalau aku malah dari kecil, papaku musisi by the way. Wow. Papaku itu ngumpulin modal untuk membangun pabrik mie, yang usaha papa untuk menghidupi kita semua, itu membangun itu dari menyewakan sound system sama ngeband. Jadi papa tuh penyanyi, papa penyanyi sama pemain drum. Jadi bisa kebayangkan dia ngedrum gini sama mainnya gitu. Iya, mic-nya model begini juga kali ya? Apa dulu belum ada ya? Belum ada yang kayak kamu gitu. Iya, jadi papa begini sama nyanyi. Itu ngumpulin uang untuk bikin pabrik. Jadi sejak kecil aku udah bisa nyanyi, tapi aku nggak merasa pinter nyanyi, bro. Karena ya papa jago gitu kan. Terus papa tuh modelnya bukan yang memuji-muji, terus wah anak gua ini dipamer-pamerin, enggak gitu. Jadi kayaknya lebih ke masih kurang gitu. Terus nggak terlalu dipuji-puji lah istilahnya ya. Terus pas sekolah kan aku selalu ikut paduan suara karena memang seneng gitu. Pas SD ya ikut, tapi nggak pernah jadi solois kan. Kalau paduan suara masuk aja gitu. Suatu hari soloisnya sakit tiba-tiba, terus gurunya milih antara sopran, loh ternyata ini bisa jadi solois gitu. Jadi itu aja baru tahu, oh ternyata aku tuh bisa jadi solois ya gitu suaranya gitu. Terus makin lama baru ikut lomba di sekolah, paling gitu ikut lomba di gereja, tapi nggak pernah diikutin, diorbitkan lah istilahnya gitu. Papa malah mungkin nggak suka ya kalau anaknya dari kecil udah jadi artis gitu, lebih pengennya ke prestasi gitu. Nah waktu udah SMA 3 itu ada temenku kasih selebaran koran ada kompetisi Asia Bagus. Wow. Cobain gitu. Jadi aku melamarnya karena aku tinggal di Malang dan sekolah. Televisi swasta yang bikin Asia Bagus ini minta rekaman suara. Jadi aku ngerekam suara waktu itu pasti pakai kaset. Wow, iya. Jadi rekamnya pakai kaset. Pakai pita itu ya, iya. Yang diputernya harus pakai apa? Pakai bolpen apa pensil ya? Iya. Iya, aku harus rekam pakai itu, terus dikirim ke Jakarta. Terus nggak lama kemudian ditelepon sama mereka, dan diteleponnya nggak pakai janjian, kan nggak pakai handphone ya waktu itu. Iya, mendadak aja gue lagi makan, tiba-tiba kering, terus ada telepon dari Jakarta. Iya, siapa? Lagi makan. ini dari itu, TV ini gitu. Kita udah terima gitu. Terus tolong nyanyi ya sekarang, aku suruh nyanyi di telepon. Belum dapat makanan. Jadi menyanyilah di telepon setelah nelen buru-buru. Terus oke. Mereka kayaknya mau pastiin yang suara di kaset tuh sama gitu kan sama orangnya. Terus suruh ke Jakarta. Akhirnya suruh ke Jakarta. Jadi aku izin sekolah, seingetku waktu itu. Terus ke Jakarta ditemenin papa, masih ada tes lagi. Jadi di TV itu disaring lagi. Pantesan ya Indonesia juara mulu ya. Soalnya dia bagus ternyata televisi ini menyaring dulu, benar-benar menyaring dari seluruh Indonesia, terus di tes sampai lulus gitu, sampai kedapet 3, baru 3 ini diberangkatin untuk ke semifinal. Wow, panjang sekali, panjang. Tapi kita mau ngobrol lagi, tapi sahabat Eljon juga ingin dengar suara dari Alena Wu. Gimana kalau kita saksikan penampilan dari Alena Wu yang judulnya Telah Pergi. Okay. Ini single pertama. Single pertama ya. Oke, sahabat Eljon, kita saksikan. Inilah single pertama dari Alena.
Jiwa ini takkan lepas dari dirimu, walaupun ini harus terjadi. Ku tahu kita kan abadi selamanya. Meski ragamu tak lagi menentuku, jiwa ini takkan lepas dari dirimu, walaupun ini harus terjadi. Ku tahu kita kan abadi selamanya. Ku yakinkan kau selalu memandangku, karena jiwa ini takkan lepas darimu, walaupun ini harus terjadi. Ku tahu kita kan abadi selamanya. Hai sahabat Eljon, kembali lagi di program Music and Talk bersama saya Ruby Herman. Dan bintang tamu kita pada kali ini adalah Alena Wu. Wow, luar biasa. Keren ya Alena Wu ya, kalau lihat kembali ya perjalanan kamu itu single pertama kamu ya. Tadi kita di segmen 1 kan ngobrol bagaimana kamu ya, di karantina juga ya, Di tes juga ya. tes, bagaimana sempat dilatih juga dong kalau gitu ya, di karantina itu dilatih. Sempet, jadi pemilihan lagu ditolongin sama dibantu milih, terus dibantu bikinin minus one-nya musiknya, dibantu bikin koreografinya juga, dilatih koreografinya juga sama TV ini, supaya perwakilan Indonesia siap gitu. Kamu ingat nggak waktu itu siapa yang ngajarin kamu atau siapa yang untuk melatih kamu di acara tersebut? Untuk koreografi namanya Edi Timisela. Untuk koreografi. Kalau untuk nyanyi nggak ada yang latih, sendiri sama papa. Oh, nggak apa-apa. Wow, jadi Ya. waktu itu papa senang banget dong ya. Oh, papa seneng banget, emang musisi. Anakku. Nah, oke. Itu berapa lama di karantina? Gitu. Kenapa? Di karantina berapa lama? Oh, kita nggak pakai karantina kok. Jadi cuman tes gitu. Jadi ada banyak orang yang udah lulus semifinal tesnya lah ya gitu. Terus kita suruh nyanyi satu-satu gitu. Terus ada yang suruh nyanyi duet juga. Soalnya kadang-kadang ada beberapa kontesan Indonesia yang diberangkatkan grup kan, seperti AB3 gitu kan, grup kan. Mungkin dites gitu ya compatibility-nya, apa mungkin mau diberangkatin berdua atau bertiga gitu. Jadi dites-tes lah gitu. Tes, akhirnya kamu memenangkan ke luar negeri gitu ya. Jadi kompetisi di luar negeri ya, kompetisinya di Singapura. Di Singapura. Ya. Perjalanan yang luar biasa dong ya, pengalaman wow, membanggakan ya. Dan pas pergi sakit. Pas pergi sakit. Tapi jadi waktu pergi terus persiapan di sana tuh masih sakit. Pas hari kompetisinya udah oke. Syukurlah. Begitu naik panggung sembuh kali. Biasanya gitu ya. Bang. Biasanya kalau musisi begitu naik panggung, wah udah energinya langsung ini ya. Oke. Udah beda. Alena, menurut kamu
ini mengubah kehidupan kamu ya, Alen. Saat kompetisi itu, kamu memenangkan kompetisi itu mengubahkan kehidupan kamu ya, Alen. Eh, tidak langsung. Nggak langsung. Jadi biasanya orang kan misalnya menang Idol, menang X Factor, menang apa, itu kan langsung door gitu kan. Kalau zaman itu nggak ada sosmed, jadi nggak ada yang follow-follow kita juga. Lalu ya ada orang lewat di belakang. It's okay, nggak apa-apa. Realitas. Nggak apa-apa yang candid. Ya, it's okay, lanjut ya. Lalu ada terus nggak ada itu tadi aku nggak langsung desain. Aku nggak langsung desain sama recording company. Jadi nggak langsung punya album. Nggak punya manajer. Jadi sebenarnya aku menang Asia Bagus ini lebih kayak apa ya, punya CV gitu loh, Ruby. Iya, portfolio lah ya. Portfolio lah, anggapnya portfolio. Iya, lebih ke portofolio aja, dan itu pun harus kita tunjukin ke orang gitu. Jadi, oh iya kompetisi ini ya gitu. Jadi nggak langsung karena aku menang tiba-tiba seluruh Indonesia udah menonton itu gitu loh. Kalau yang kompetisi-kompetisi sekarang kan begitu, kamu nggak usah juara aja, misalnya finalis atau apa ya? Besar itu Indonesia udah tahu kamu gitu, bener nggak? Waktu itu tuh kayak episodeku aja itu banyak yang miss nonton, kayak 1 atau 2 kali kalau nggak salah. Jadi cuma 1 atau 2 kali, dan di hari Minggu dan hari apa gitu loh. Jadi yang nonton tuh cuma bener-bener yang pencinta Asia Bagus banget tuh kayaknya, mantengin gitu ya. Tapi sebenarnya nggak banyak yang tahu gitu. Makanya begitu aku tuh sempet ngepost video Asia Bagus ini di YouTube kan, itu pada teriak-teriak yang komen. Akhirnya ketemu, karena mereka tuh kayak nyari mana. Tapi nggak tahu ya. Soalnya nama kamu juga berubah kali. Namaku juga berubah. Jadi mereka, ini Alena Caroline ya gitu. Iya, itu kali. AKA gitu pakai. AKA ya. Jadi akhirnya ketemu sama orang-orang yang tahu kamu, ya kan, ketemu di YouTube ya. Wah, fans lama gitu ya. Fans lama ya. Fans lama bertumbuh kembali gitu. Iya. Iya, jadi memang menang Asia Bagus nih nggak mendadak langsung menjadi istilahnya populer atau brandku jadi kuat gitu. Namanya aja masih beda, bener kamu. Jadi I have to rebrand again gitu. Iya. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Jadi kamu bagaimana ya? Apa yang kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan gitu? Tadi kan oke, Asia Bagus, tapi udahlah, udah jadi kayak sejarah. Mulai dari nol lagi anggapnya gitu kan. Apa aja yang kamu lakukan? Waktu itu aku bener-bener apa ya, kalau orang jualan barang tuh mungkin door to door ya. Karena aku tahu, satu, aku harus nongol di TV gitu kan. And I have the ability gitu, karena memang juara juga dari TV gitu kan. But the problem is, semua produser di TV yang menayangkan Asia Bagus pun tuh tidak tahu siapa Caroline, siapa saya gitu. Jadi aku bikin decision waktu itu, aku nggak punya manajer, jadi aku pergi aja sendiri. Jadi aku pergi sendiri, bawa CV, bawa foto, waktu di Asia Bagus, waktu pegang piala gitu. Aku datengin dong satu-satu itu produser-produser waktu lagi syuting. Iya. Jadi aku kasih dan surprisingly ya, mereka quite nice ya, nice people. Langsung yang kayak, kan udah punya teleponku. Jadi aku diundang tuh, kayak di acara biar boleh ngomongin brand nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Di sini. Nggak apa-apa, itu iya. Kan ada gitu. Dan lucunya malah bukan televisi yang menayangkan Asia Bagus ini yang banyak menayangkan seorang Caroline, seorang Alena. Aku banyak ditayangkan malah sama televisi yang lain. Iya, saya tahu tuh gitu. Iya. Jadi mereka lebih respon sama usaha saya untuk approach para produser ini, lebih respon gitu. Wow. Jadi sejak itu mulai sering tampil di TV gitu loh. Memang pelan-pelan banget. Nah, gimana nih prosesnya telah pergi ini? Kalau telah pergi, itu ceritanya suamiku itu dulu kan tinggal nggak di Jakarta. Terus mendadak dia pindah ke Jakarta. Terus kita kontak-kontakan. Waktu itu belum pacaran, saya masih punya pacar, dia masih punya pacar. Wah, iya. Bisa lama. Kita kontak-kontakan, terus iya, kisah lama. Sejak
percintaan. Kita mikir demo aja gitu. Bikin demo, kita kasih ke Universal Music lewat teman kita. Teman kita deket dengan presiden direkturnya, direkturnya, MD-nya, managing directornya, Mr. Anthony Shi, orang Filipina yang lagi menjabat di Universal sini. Dia langsung suka dong, terus langsung bikin album pertama aku, Alena judulnya. Ya waktu itu namanya berubah jadi Alena. Ya itu buah dari kayak casting ya. Maksudnya bukan ya kasih tahu demonya itu ya. Itu buah dari ini ya. Wow. Oke. Nah, di segmen 2 gimana kalau kita saksikan lagi penampilan dari Alena Wu yang judulnya adalah Lavender. Nah, yes. Gimana kalau kita simak video klip ini? Apa? Nanti abis dengerin ini pasti pada wondering kok bahasanya gitu. Nah, cerita lagi ya. Kita sambung ya. Oke, inilah Alena Wu dengan Lavender.
Hai sahabat Eljon, kembali lagi di Music and Talk bersama saya Ruby Herman. Wow, tadi kita udah saksikan performance dari Alena Wu yang judulnya Lavender. Kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, Lavender, gimana nih bisa tercipta lagu ini dan prosesnya gimana? Kan ada Mandarin. Wah, coba bisa diceritakan Alena. Iya, banyak yang nanya juga memang kok bisa ke Mandarin tuh ceritanya gimana, terus bisa sampai dikenal di komunitas Mandarin gimana. Jadi aku tuh nggak bisa ngomong Mandarin dulu waktu kecil. Cuman dari kecil memang telinga ini denger lagu Mandarin terus ya. Dari karaoke-nya papa, dari pesta-pesta kawinan, dari oma gitu kan. Jadi meskipun aku dulu nggak bisa ngomong Mandarin, aku dari dulu udah selalu bisa nyanyi dengan cengkok Mandarin. Bisa nyanyi seperti gayanya kayak orang bisa Mandarin gitu dulu ya. Lalu pada tahun sekitar 2003, itu ada acara Oriental Night di suatu TV swasta. Nah, aku diundang di situ. Iya. Aku diundang di situ, menyanyilah. Terus waktu menyanyi, aku udah bisa ngomong Mandarin sedikit. Jadi waktu sebelum nyanyi, aku ngomong gitu. Kayak aku mengelaskan. Opening gitu lah, introduction atau apa, menyapa ya. Iya, betul. Menyapa audiens gitu. Sementara penyanyi lainnya cuma nyanyi aja biasanya. Nyanyi aja, itu. Iya. Kalau aku emang kamu. Iya, kalau aku emang suka ngomong ngoceh gitu di panggung, Ruby. Aneh kalau nggak konteks sama penonton tuh kayak aneh gitu loh. Jadi aku ngomong bla 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 gitu kan. Dikontak lah sama produsernya. Mau nggak jadi MC-nya? Takut dong gua. Karena aku baru belajar sebenarnya kan kalau MC berat ya. Terus paling takut itu apa? Paling takut ketemu audiens, itu kan live. Ketemu audiens, orang China, terus tiba-tiba diajak ngomong, gue nggak bisa. Kan waktu itu kan. Jadi itu juga, aduh by faith lah. Jadi aku mikir, udahlah, harus berani gitu kan. Kan nggak ada ruginya. Jadi dengan itu juga aku jadi kayak mau nggak mau harus rajin banget belajar bahasa Mandarinnya tuh, Ruby. Wow. Jadi, waduh, belajarnya tuh pusing, sakit kepala. Karena harus cepet kan. Iya. Jadi aku nggak bisa belajar pakai speed murid biasa. Dan puji Tuhan memang bagus banget. Jadi dia sangat perhatian dengan pelafalan, dengan nada, intonasi. Makanya biasanya kalau sejak Oriental Night tuh banyak yang ketemu, kamu Nisha saya nali gitu, kamu belajar di mana? Pasti dikirain ke Beijing. Pasti dikirain pergi ke Beijing kemana gitu, padahal itu hasil ngoyo ya, ngoyo di Jakarta. Hasil ngoyo ya. Iya, itu ceritanya waktu itu. Iya. Akhirnya para komunitas Mandarin itu jadi tahu Alena gitu. Setelah itu pun aku masih kayak nggak mau bikin lagu Mandarin loh, karena maksudnya untuk album ya, aku masih nggak pede gitu loh, kayak nggak, aku lebih suka bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Padahal segmen kamu udah terbentuk tuh ya, segmen udah. Iya. Betul, tapi karena idealisme mungkin ya, emang musisi gitu ya, suka aneh. Padahal pasarnya laku tuh ya, padahal laku banget kan. Padahal aku kalau show itu juga nyanyi Mandarin. Dan banyak peminatnya karena appearance-nya kamu cocok banget gitu ya. Iya. Tapi karena idealisme ya, jadi begitulah. Tapi akhirnya tahun 2008 itu aku berasa haruslah, maksudnya udah be yourself aja, nggak usah bingung orang mikir apa gitu. Maksudnya be myself aja, kan memang aku juga nyanyi Mandarin, udah bisa ngomong Mandarin. Ya udah akhirnya bikin Lavender itu, Ruby. Iya. Akhirnya jadilah ini. Ini jadi lagu siapa sih? Lagu Suami. Oke. Iya. Ini lagu Suami, liriknya temanku. Iya, akhirnya dan juga market nerima ini. Market menerima juga ya, Alena. Kayak sekarang sih ya, sampai sekarang Alena itu kenapa? Market juga menerima. Kenapa, ya? Ruby? Market juga menerima ya, Lavender ini bagus juga. Oh iya. Ya, market. Iya, betul. Iya, mohon maaf pemirsa, sahabat Eljon agak sedikit terputus. Tapi tadi Alena sempat ngobrol bagaimana dia membuat lagu, ya, membuat produksi dengan Lavender. Yes. Lanjut. Tadi agak sedikit putus-putus. Sedikit putus ya. Ruby, gelap nggak?
Enggak sih, masih oke. Masih bagus. Oke. Masih bagus. Bilang Iya. ya. Siap. Good. Masih bagus. Oke. Terus gimana? Alena, Lavender. Terus banyak yang suka. Akhirnya kamu Iya. bikin apa? Konser, bikin Untuk konser aku belum bikin, sampai sekarang pun belum bikin. Sampai Karena sekarang belum bikin. kenapa? Kalau menurut aku, kalau bikin konser buat gitu. Jadi seperti aku mendengar setia yang memang suka musikku, mungkin sampai 500.000 orang gitu ya, baru itu mungkin oke, bikin konser. Kalau selama ini lebih ke, aku memang selalu di-hire sama perusahaan-perusahaan, priority banking, jadi aku menyanyikan laguku ini di acara-acara seperti itu, dan juga priority banking dan juga wedding. Iya, aku pernah ketemu kamu di acara wedding ya. Iya. Kamu nyanyi, wah semua mata terpandang fokus sama Alena. Performance kamu bagus Alena, udah kayak diva gitu. Emang segmen Terima kamu saya kasih. sih cocok di Mandarin ya. Begitu Mandarin, wah semua suka gitu kan. Iya. Pembawaan kamu tuh cheerful gitu, terus elegan gitu. Mantap. Bawaan itu bersyukur banget. Yes. Dan ya kan nggak mudah kan untuk membentuk seperti kamu ini gitu. Ya nggak mudah penyanyi yang punya segmen yang perjalanan panjang Mandarin dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, Alena, khususnya mungkin buat teman-teman yang baru, mungkin Alena bisa kasih tips ya bagaimana sih untuk tetap berkarya, bagaimana Alena bisa kasih tips buat mungkin sahabat Eljon yang mungkin mau juga di dunia tarik suara atau nyanyi. Kayak tadi saya lihat perjuangan Alena ini pantang menyerah gitu kan. Terus walaupun misalnya menang, tapi ya tetap berkarya terus ya. Sampai sekarang pun Alena tetap gitu berkarya dan lain-lain gitu. Mungkin apa yang Alena bisa share? Nomor satu yang aku pelajarin dan aku udah ngalamin sendiri ya Ruby, jangan berhenti bertumbuh. Karena aku waktu itu sempet ya di tahun berapa gitu, aku cukup happy gitu dengan job to job, dengan penghasilan yang lumayan gitu kan. Tapi terus aku stagnan. Dan waktu stagnan itu sebenarnya kita tuh tidak berhenti di tempat, tapi kita turun. Melorot sebenarnya. Dan aku juga baru belajar kalau itu tuh rules of the universe ternyata ya. Kalau yang stagnan tuh nggak stagnan tapi turun. Jadi kita memang harus belajar terus dan berkembang terus. Jadi honestly aku sampai sekarang aku masih merasa seperti pemula loh. Karena dengan industri musik sekarang berbeda lagi gitu kan. Terus dengan sosial media sekarang aku bisa merasa Instagram pun sebenarnya aku agak terlambat gitu. Aku agak terlambat adaptasi. YouTube aku terlambat adaptasi. Cuman again aku juga percaya nggak ada sih kata-kata terlambat. Cuman agak kesinian gitu baru mulai. Tapi aku juga makanya aku merasa aku tuh masih pemula dalam hal yang baru ini. Which means kayaknya setiap kita jangan sampai merasa apa ya, gue senior nih, gue tuh udah paling hebat gitu. Yang penting mau belajar terus dan cepat adaptasi gitu aja sih. Industri musik sekarang berbeda soalnya. Aku sendiri lagi baca buku by Ari Hurston. Ari Hurston itu buku tentang how to survive in the now music industry. Karena beda banget. Musik industri sekarang sama dulu beda banget. Beda banget. Buat sahabat Eljon yang penasaran bagaimana nih, mungkin Alena bisa share musisi zaman now ya, musik zaman now. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu penampilan dari Alena, yaitu judulnya More to This Life ya. More to This Life. Ini lagu Natal pertamaku. Oke, kita saksikan More to This Life. Tayangannya seperti ini. Well, I look upon the sky of my life, and all I can see is gray and white. But I know there is more to this life. When I see pictures of them at night,
Christmas. How I prayed to hold you this very second. Merry Christmas. This is what I dreamed of. So good to be home, wrapped up in your arms, looking through those eyes, shining bright like the stars in the sky. Well, I look upon the sky of my life, and now I can see blue and white. I know there's so much more to this life, as I walk in love with you day and night. Merry Christmas. I'm so blessed to hold you this very second. Merry Christmas. This is what I dreamed of. So good to be home, wrapped up in your arms, looking through those eyes, shining bright like the stars in the sky. Gonna love you, gonna hold you. You're my sunlight, you're my moonlight. Gonna love you, gonna hold you. Merry Christmas. I'm so blessed to hold you this very second. Merry Christmas. This is what I dreamed of. So good to be home, wrapped up in your arms, looking through those eyes, shining bright like the stars in the sky. Merry Christmas. So blessed to hold you this very second. Merry Christmas. This is what I dreamed of. So good to be home, wrapped up in your arms, looking through those eyes, shining bright like the stars in the sky. Hai sahabat Eldon, kembali lagi di program Music and Talk. Nah, luar biasa sekali. Alena, keren banget ya karya-karya kamu. Dan tadi kamu ngobrol bagaimana ya, survive ya in this di kondisi Industri, saat new ini. music industry. Iya. Iya, menurut kamu gimana saat ini? Kalau dari apa Kalau yang kamu alami? kalau dari yang aku alami, aku nih masih brand Alena tuh sebenarnya masih hasil industri yang lama. Jadi makanya kenapa aku baca buku lagi, karena dan aku semakin baca buku semakin sadar kalau aku masih pemula banget untuk di now music industry saat ini gitu. Music industry saat ini tuh ya yang menggunakan YouTube, menggunakan sosial media dan segala macam ini gitu. Dan harus rajin banget produktif. Kalau zaman dulu music industry kan artis tuh bikin album, misalnya bikin album sekali udah 3 tahun lagi bikin lagi gitu kan. Terus di sela-sela itu kita show seperti itu. Dulu aku ngalaminnya kayak gitu, satu single aja terus diem lama nyanyi-nyanyi gitu. Nggak bisa. Kalau sekarang kita benar-benar harus produktif banget. Kayak YouTube aja kalau seorang musisi kan harus tiap 2 minggu tuh, dan bentuknya musik. Dan itu beda banget kan, Ruby. Kalau orang bikin konten yang cuman lucu-lucuan atau apa, mungkin cepet ya bikinnya. Kalau musik itu kan kita harus belajar liriknya, atau mungkin kalau aku translate liriknya, belajar liriknya, ngafalin, rekaman, editing, mixing, mastering, abis itu syuting lagi gitu. Jadi untuk satu video YouTube aja. Jadi it's not easy, dan kita tuh harus konsisten.
Itu yang aku pelajarin, wow, luar biasa sih teman-teman yang bisa jadi selebgram dan jadi YouTuber gitu ya. Itu konsistensinya luar biasa dan hampir selalu kalau aku tarik ke belakang tuh video-video mereka ya mereka tuh konsisten sampai 5 tahun. Iya, Wow iya. gitu loh. Maksudnya, Baru jadi bola sementara itu, saljunya ngegulung ya. iya, seperti kamu juga luar biasa. Itu luar biasa konsistensinya. Jadi aku belajar untuk konsisten dan jangan seperti dulu lagi gitu. Ikutilah cara kerja sekarang seperti itu. Dulu tuh kayaknya mau foto diri aja males banget, Ruby. Gitu. Aduh ngapain sih ya selfie gitu. Aku kan orangnya introvert kan. Jadi aku tuh paling males. Aku introvert sebenarnya. Jadi aku males gitu. Ngapain ya suruh dandan, foto gitu. Aneh banget. Tapi lama-lama ya adaptasi lah. Adaptasi, iya. Dan realitanya gitu ya, kadang masyarakat melihat karya-karya yang cepat gitu, dinamis ya. Ya, begitu kita nggak keluarin dengan sering, mereka berpindah ke penyanyi yang lain. Penyanyi yang lain ya. Iya. Iya. Seperti. Ya jujur saya juga bisa ingat kamu karena kamu broadcast nih. Iya. Broadcast. Oh iya. Bener sih. Jadi itu salah satu contoh sih Alena. Bener sih yang kamu bilang. Dan orang punya karya dan harus diinformasikan, betul nggak? Iya, betul. Kan? Kadang kita lupa gitu kan. Kita bikin karya. Kalau karya kita nggak diketahui banyak orang juga susah ya Alena, betul ya? Sayang gitu loh ya. Karya bagus nggak ada yang tahu. Iya kan, sayang banget kan. Padahal bikin bagus. Nah, kalau misalnya bikin bagus dan juga, wah bagus nih. Akhirnya kan banyak yang undang sana sini atau kayak gini kan dari sini kan akhirnya juga tayang di Elcon TV, bisa juga diketahui oleh banyak orang gitu kan. Dan bergulir lagi lagi gitu sih. Sama sih. Jadi emang polanya yang saya ingin share juga Alena, bahwa emang YouTube juga kayak gitu Alena. Jadi sekarang itu YouTuber itu tiap hari, bahkan ada yang sehari 2 kali posting. Betul. Udah kayak makan obat nih. Iya, tapi ya itu realitanya katanya. Realitanya kalau nggak berkarya udah ke ini. Pudar. Gitu. Iya, dan saya lihat sih Alena juga luar biasa banyak kolaborasi sama musisi-musisi ya. Dan saya lihat di YouTube juga ya. Nah, dan itu tidak mudah. Tidak mudah juga ya. Gimana? Tidak mudah. Gimana? Kan harus nungguin tuh. Yang ini rekaman tanggal berapa gitu, tanggal berapa. Terus udah kelar rekaman, udah diedit, abis itu syutingnya tanggal berapa. Syutingnya beda lagi tanggalnya. Iya, nggak mudah ya. Apalagi kolaborasi banyak musisi, banyak artis ya. Wow, tapi itulah prosesnya. Kalau Alena sendiri, nah gimana kalau menurut Alena, ya gimana ini dalam berkarya gitu? Menurut Alena untuk mungkin ke depannya, kalau dari Alena sendiri, apa planning? Plannya aku mau lebih self-discipline sih, lebih banyak karyanya, lebih banyak. Sebenarnya udah dilakukan sih. Terakhir ini Spotify-ku juga lumayan makin sering ada single-single baru. Udah mulai mengikuti cara kerja industri musik sekarang. Jadi aku akan lanjutin aja dan pump up lagi gitu, lebih produktif lagi, lebih pump up lagi. Instagram juga udah rutin, tapi pengen lebih bisa menyiapkan lebih jauh hari lagi gitu. Karena kan I have a lot in my life ya. Karena aku mama 2 anak juga. Jadi kadang kalau nggak siap tuh feed Instagram atau feed yang untuk YouTube, itu pas begitu deket deadline tuh kita kalang kabut kan. Terus kasihan gitu, jadi kadang-kadang anak nggak kepegang gitu kan. Iya memang, jadi harus disiplin banget. Jadi aku plannya itu sih, pengen menyiapkan lebih banyak feed Instagram maupun YouTube itu jauh sebelum waktu deadline-nya dan udah ada stok banyak. Wow. Nah, buat sahabat Elcon yang mungkin pengen tahu tentang Alena Wu, bisa follow di IG-nya, Instagram-nya di mana, atau ada YouTube channel-nya di mana? Kalau YouTube channel-nya Alena Wu aja. Lalu kalau Instagram-nya Alena Wu Official. Oke. Ya, aku paling aktif di 2 itu. Di 2 itu. Nah, sekali lagi thank you so much Alena Wu sudah berbagi. Ini nggak terasa. Tapi sebelum mengakhiri, kita juga akan menyaksikan lagu dari Alena Wu yang judulnya Cherry Blossom. Cherry Blossom. Ini salah satu lagu Mandarinku juga. Mandarin juga ya. Oke, sekali lagi sukses ya buat Alena. All the best. Thank you. All the best di karirnya, sukses. Dan sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan program ini. Buat sahabat Eljon yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang Alena Wu, sahabat Eljon bisa
follow Instagramnya Alena Wu dan juga YouTube channelnya. Dan untuk akhir acara ini kita saksikan performance dari Alena Wu. Inilah Cherry Blossom. Sampai jumpa di next episode of Music and Talk. Bye. 雪融化，让我开始怀念树上开着花。你的话，我陶醉，像微风中的音乐。春风吹，花会开心，会开欢喜，欢笑中翻倍。你的笑，是我生命中最幸福的原因。樱开花，纷飞的洒满了眼前的双脚踏上的每一步，心连着心，彼此眼里只有你我，此刻只想好好相依为你我。雪融化，让我开始怀念树上开着花。你的话，我陶醉，像微风中的音乐。春风吹，花会开心，会开欢喜，欢笑中翻倍。你的笑，是我生命中最幸福的原因。樱开花，纷飞的洒满了眼前的双脚踏上的每一步，心连着心，彼此眼里只有你我，此刻只想好好相依为你我。樱开花，纷飞的洒满了眼前